Kita bertemu lagi dalam pertemuan yang ke-8 untuk mata kuliah Sejarah Lokal Sulawesi Utara. Sebelumnya, kalau saya merewind atau mengulang lagi apa yang disampaikan, itu berkaitan dengan bagaimana konstelasi Sulawesi Utara ini, Sulawesi Utara dalam arti yang lebih luas, dalam perjalanannya sejak sebelum masuk pada pemerintahan kolonial, dan setelah masuk dan sepanjang pemerintahan kolonial itu berlaku di wilayah ini, dan kemudian bagaimana durasi juga yang harus mencakup pasca kepergian bangsa Belanda dari bumi Sulawesi Utara, khususnya Indonesia secara umum. Dengan durasi yang demikian panjang, apabila kita mau masuk lagi dalam segmen, katakanlah kalau berdasarkan etnis Bulang Mongondo, etnis Minahasa, etnis Sangir, maka kita mau tidak mau akan berhubungan dengan kondisi, ideologi, politik, dan pemerintahan di wilayah tersebut, kondisi ekonomi, sosial, dan budaya pada wilayah-wilayah tersebut. Demikian juga bagaimana mengenai aspek kebudayaan yang ada pada wilayah-wilayah tersebut. Jadi, durasi yang panjang dalam wilayah geografis yang sudah dipersempit, tetap yang harus dilihat dalam menggambarkan satu konteks wilayah atau masyarakat, harus dilihat juga saling silang atau hubungan di antara semua aspek yang terlingkup di dalam bidang-bidang yang seperti saya sampaikan. Kalau sekarang misalnya bicara mengenai bidang ekonomi, seperti itu juga. Bidangnya bidang ekonomi, tapi di dalam bidang ekonomi dia bisa mencakup juga bukan cuma hanya perdagangan. Di situ juga bisa berbicara mengenai konsumen dan produsen, mereka yang bergerak di bidang jasa. Tapi ketika kita masuk ke dalam bicara mengenai pasar, maka kita juga bisa berbicara mengenai produk-produk apa yang diperjualbelikan di pasar. Tapi lebih dari itu, berkaitan juga dengan kehidupan sosial, bidang ekonomi, dengan sendirinya akan terkait. Karena tingkat kesejahteraan itu sangat dipengaruhi oleh domainnya ekonomi. Bidang sosial demikian juga. Berhubungan dengan bidang kesehatan. Kesehatan berhubungan juga dengan lingkungan. Karena itu bagaimana menggambarkan satu wilayah dengan penduduk yang terbatas bisa lebih dalam apabila semua aspek dan kait-mengait antara aspek satu dengan aspek lain itu bisa digambarkan, termasuk saling silangnya antara semua aspek tersebut. Nah, disinilah sebetulnya pentingnya kita mengangkat sejarah dalam konteks yang lebih sempit. Tapi ketika kita berbicara mengenai sejarah lokal, maka dengan sendirinya yang harus kita tampilkan adalah hal-hal atau segmen-segmen atau derivat-derivat yang spesifik milik lokal itu. Apa yang spesifik di Minahasa? Kalau di Minahasa misalnya ada yang spesifik, misalnya ketika kerjasama gotong royong misalnya seperti itu. Dan kemudian ketika masuk juga dalam segmen berkesenian, seni di Minahasa tentu berbeda dengan apa yang ada di Bulang Mongondo. Demikian juga yang ada di Sangir Talaut. Jadi, kalau kita berbicara mengenai seni, itulah kekuatan dari lokal-lokal yang ada di masing-masing wilayah itu yang dimiliki oleh masyarakat pendukungnya. Dengan kata lain, yang melalui kesempatan ini yang hendak saya tekankan adalah bahwa dalam mengangkat isu sejarah lokal, maka kita harus terikat pada wilayah lokalitas yang akan kita gambarkan. Kalau kita bicara mengenai Bulang Mongondo, tentu kita mengambil hal yang spesifik Bulang Mongondo yang mempunyai mitosnya sendiri, cerita rakyatnya sendiri. Berbeda dengan misalnya di Sangir Talaut yang juga mempunyai kisah-kisah yang sangat berbeda dengan wilayah-wilayah lainnya. Nah, inilah kekuatan-kekuatan di tingkat lokal yang kemudian ketika menyatu, kita angkat ke tingkat
katakanlah istilah sekarang daerah atau provinsi Sulawesi Utara, dan dia menjadi kebudayaan katakanlah Sulawesi Utara, yang ketika diangkat ke tingkat nasional, maka itu menjadi produk budaya nasional. Tapi penggambaran mengenai hal ini tentu sangat terkait dengan bagaimana sistem pemerintahan yang berlaku pada daerah-daerah tersebut. Yang jelas, ketika menerima warisan dari VOC yang kemudian Belanda meletakkannya dalam apa yang disebut sebagai pemerintahan Hindia Belanda, maka pengkaplingan wilayah-wilayah Indonesia itu mulai dilakukan, dan di situ diterapkan aturan yang sama. Persoalan hukum terutama diperlakukan sama antara satu daerah dengan daerah lainnya. Sehingga pemerintah Belanda mampu menciptakan keseragaman untuk diterapkan di wilayah yang kemudian disebut wilayah Hindia Belanda. Ada privilege yang masih tetap diberikan kepada raja-raja, tapi mereka semua itu juga terikat dengan kepanjangan tangan dari pemerintah kolonial yang dalam hal ini dengan menempatkan kontrolir untuk turut masuk dan ikut campur dalam urusan pemerintahan di tingkatan yang lebih rendah. Seperti misalnya keasisten residenan, keafdelingan, atau bahkan di tingkat yang lebih rendah, misalnya di tingkat kejogugu, atau misalnya di Minasa itu tingkat walak yang kemudian berubah menjadi desa. Hukum kolonial mulai berlaku. Dengan demikian, ketika masuk di dalam alam kemerdekaan yang akan kita bahas dalam pertemuan berikutnya, maka menjadi jelas bahwa apa sebetulnya yang kemudian diterapkan oleh pemerintahan Indonesia memang sejatinya adalah merupakan produk atau warisan dari pemerintahan kolonial yang semuanya sudah diatur, sehingga sebetulnya pemerintahan Indonesia atau yang disebut dengan NKRI itu hanya melanjutkan apa yang telah dibuat, apa yang telah diatur, apa yang telah ditanamkan oleh pemerintah kolonial dan telah dan selalu dijadikan rujukan oleh masyarakatnya. Saya pikir demikian, dan kita akan bertemu dalam segmen berikutnya. Terima kasih.